Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Bapak Frans. Ya, selamat pagi. Ini sama Ibu Nia atau Ibu Femi ya? Sama Nia di studio Bapak Frans. Iya, selamat pagi Ibu Nia. Ini terkait Ya. Iya, selamat berhari Minggu juga Bapak. Ya, selamat hari Minggu juga Ibu Nia. Oke. Ini terkait dengan perkembangan terbaru update ya persiapan Pers Parani Nasional di Kupang nih seperti apa sejauh ini Pak Frans? Ya, terima kasih Ibu Nia, para pendengar RRI dimanapun berada. Berkaitan dengan persiapan kami tuan rumah untuk penyelenggaraan Pers Parani Nasional kedua tahun 2022 yang direncanakan nanti pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2022 yang akan datang. Persiapan kita pertama soal venue kegiatan. Venue kegiatan ini baik ke venue untuk acara pembukaan dan penutupan, dan kemudian venue untuk kegiatan perlombaan. Jadi untuk kegiatan acara buka tutup, kita semula merancang dua pola, yaitu pertama itu indoor. Indoor itu kita rencana menggunakan Aula Komodo milik Universitas Nusa Cendana Kupang yang kapasitasnya sekitar 5.000 orang. Dan kemudian yang kedua outdoor, yaitu menggunakan Stadion OFW Kupang. Nah, memang dalam perkembangan akhir-akhir ini, beberapa waktu terakhir ini, kita sudah bersepakat, termasuk juga diarahkan oleh Bapak Gubernur, dan dalam kunjungan Ketua Umum LP3K Nasional 2 hari lalu, sudah ada kesepakatan bahwa untuk acara pembukaan dan penutupan akan dilakukan di Stadion OFW. Itu sudah fix di Stadion OFW. Sedangkan untuk venue kegiatan perlombaan, sebagaimana dulu pernah saya jelaskan, bahwa dari 13 kategori, itu ada 5 kategori yang akan dilakukan secara online, rekaman. Itu ada paduan suara anak, paduan suara remaja, paduan suara OMK, paduan suara dewasa pria, dan paduan suara dewasa wanita. Itu akan dilakukan secara online rekaman. Sedangkan 8 kategori lainnya, yaitu ada 1 paduan suara, yaitu paduan suara dewasa campuran dengan jumlah peserta anggota paduan suara yang semula dalam ketentuannya itu 32 sampai 34 anggota, kemudian dibatasi hanya maksimal 20 anggota, termasuk 2 orang tambahan, yaitu dirijen dan organis, tidaknya 22 orang. Dari 34 orang menjadi hanya 22 orang. Itu 1 paduan suara yang offline. Berikutnya adalah Mazmur, ada 4 kategori. Cerdas cermat rohani 2 kategori, yaitu untuk anak dan remaja. Dan ada 1 kategori bertutur kitab suci. Totalnya 8 kategori yang akan dilakukan secara offline di Kupang. Nah, itu venue-nya itu sudah fix, yaitu pertama tadi untuk paduan suara dewasa campuran kita akan menggunakan aula utama Eltari Kupang. Kemudian untuk Mazmur kita menggunakan 2 gereja, yaitu gereja Santa Maria Assumpta dan gereja Santo Yosef. Kemudian untuk cerdas cermat rohani kita menggunakan aula 2 gereja itu, yaitu aula Assumpta dan aula Santo Yosef untuk cerdas cermat rohani. Dan bertutur kitab suci kita akan menggunakan auditorium mini milik kampus Unika di Penfui. Jadi untuk venue kegiatan perlombaan sudah tidak masalah.
Jadi Jadi semuanya. itu di sisi venue. Kemudian yang kedua, karena sesuai dengan ketentuan, eh, para peserta selama di Kupang itu ditanggung seluruhnya oleh panitia, yaitu penginapan dan transport lokal. Khusus untuk penginapan, panitia sudah mulai melakukan rapat-rapat koordinasi bersama dinas pariwisata baik provinsi dan kota Kupang, bahkan sudah termasuk dengan manajer hotel di kota Kupang. Jadi kita siapkan hotel-hotel untuk peserta yang berjumlah kurang lebih sekitar 1.200, kalau tambah yang panitia dari pusat dan dewan juri sekitar 2.300, dan di luar itu ada ya penggembira dan lain-lain yang diperkirakan bisa lebih dari 1.000. Sehingga kapasitas hotel kita di Kupang sesuai dengan catatan dari teman-teman ada kurang lebih 5.000 tempat tidur, dan dengan demikian kita pastikan bahwa untuk penginapan tidak masalah. Masalah ya, oke. Jadi itu soal yang kedua, soal penginapan. Iya. Kemudian yang ketiga ada acara tambahan. Acara tambahan itu pada saat kegiatan Pesparani kita akan lakukan pameran. Nah, pameran ini kita akan buat, kami sudah melakukan komunikasi untuk kerjasama dengan Kementerian Pariwisata RI. Kita diskusikan agar kementerian membangun stand-stand di 3 lokasi. Jadi kita tidak pusatkan di satu lokasi, tapi kita ada tersebar di 3 lokasi kegiatan. Jadi pertama di Gereja Sumta, kemudian di Gereja Santo Yosef, dan nanti di seputaran Aula Utama RKRI Kantor Gubernur. Nah ini dan akan diisi, seluruhnya akan diisi oleh UMKM lokal. Jadi kita itu acara tambahan yang kita harap kemudian masyarakat NTT terutama UMKM lokalnya bisa mengambil manfaat ekonomi dari kegiatan Pesparani Nasional yang akan berlangsung di akhir Oktober tahun ini. Ya mungkin itu sementara yang bisa kami informasikan. Sementara itu hari ini kami masih menunggu terbitnya SK Panitia Nasional yang kami sudah ajukan ke melalui LP3KN untuk diproses pengesahannya, keputusannya oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Ya, Pak Frans, pada wawancara sebelumnya kita Bapak Gubernur ya masih melobi ya dengan pihak kepresidenan untuk dibuka langsung nanti kegiatan Pesparani Nasional di Kupang ya oleh Bapak Jokowi. Dan ini bagaimana perkembangannya? Sejauh ini apa sudah dipastikan? Ya, untuk sementara ini sudah diinformasikan bahwa Bapak Gubernur sudah bicara juga dengan Bapak Presiden untuk meminta kesediaan beliau agar berkenan membuka Pesparani Katolik tingkat nasional kedua di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 28 Oktober yang akan datang. Jadi kita kecuali waktu itu mungkin ada acara lain yang tidak bisa ditinggalkan, tetapi jika tidak, kita berharap Bapak Presiden berkenan membuka Pesparani Katolik tingkat nasional kedua tahun 2022 pada tanggal 28 Oktober yang akan datang. Ya, ini Pak Frans, tentunya 2 event ya, Pesparani daerah dan juga nasional ini merupakan event yang sangat besar ini ya Pak Frans. Ini kalau boleh tahu kira-kira anggaran dari mana ini didapatkan? Ya, jadi kalau untuk Pesparani nasional bersumber dari APBD
Provinsi NTT, kemudian dari APBN melalui Kementerian Agama, dan juga ada usaha dana dari panitia. Nah, sementara kalau untuk Pesparani Provinsi, memang ini usaha dana panitia. Saat ini sedang panitia bekerja keras, selain mempersiapkan teknis juga berjuang untuk mendapatkan tambahan dana agar kegiatan Pesparani tingkat provinsi bisa berjalan maksimal. Baik. Jadi kami optimis berapapun dana yang akan diperoleh, sebesar dana itu akan digunakan untuk membiayai kegiatan Pesparani yang kita sesuaikan dengan dana yang akan kita dapatkan khusus untuk Pesparani tingkat provinsi. Baik. Dan tingkat nasional kami optimis dengan dana dari APBD ada 3 miliar, dari dana APBN meskipun belum cair tapi jumlahnya sekitar 4-5 miliar, dan sisanya sedang dilakukan upaya-upaya tambahan baik melalui pemerintah provinsi maupun sementara dilakukan upaya pencarian dana oleh panitia nasional. Oke. Mungkin harapan dari event ini apa untuk masyarakat NTT khususnya? Ya, kita pertama kita ingin agar masyarakat di seluruh Indonesia, teman-teman di seluruh Indonesia bisa datang untuk berkumpul bersama saudara-saudara dari seluruh Indonesia di Kupang, dan kita ingin menunjukkan bagaimana toleransi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan ini ditunjukkan oleh Bapak Gubernur dengan menunjuk seorang haji untuk menjadi Jamaluddin Ahmad ya, untuk menjadi Ketua Umum Panitia Pesparani Nasional. Dan itu kita saat ini sedang berjuang agar kegiatan ini berlangsung dengan baik untuk memberi pesan tentang toleransi dan persaudaraan kepada Indonesia. Karena itu kita menggunakan tagline dari Nusa Tenggara Timur untuk Indonesia. Dan ini panitia sedang merancang kegiatan-kegiatan yang itu akan bisa memberi pesan itu tentang kerukunan, tentang persaudaraan dan perdamaian. Itu bisa ditularkan ke seluruh Indonesia. Dan untuk itu kami mohon dukungan doa dari seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur supaya panitia diberi kemampuan oleh Tuhan agar bisa menyiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya untuk kebanggaan juga masyarakat Nusa Tenggara Timur. Mudah-mudahan kita bisa lakukan dengan baik. Baik, terima kasih Bapak Frans atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND ya. Semoga sukses event yang besar ini dan salam semangat. Pro 1, kanal inspirasi. Baik pendengar